warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doritan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada salah satu sekte di Kristen yang namanya Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova itu mengirimkan satu tim dua orang keliling jalan ke komplek-komplek, ke pertokoan, mereka ketok-ketok rumah orang muslim, ngasih brosur, ngasih pamflet, kemudian kalau bisa ngobrol mereka akan ngobrol, mereka bilangnya mau memberitakan kabar keselamatan. Siapa yang gak senang coba dengarnya? Pasti senang dengarnya kan? Waduh, nanti diceritakan Bapak Ibu nanti akan begini, macam-macam, caranya mereka banyak, dan mereka melakukan itu tanpa dibayar. Ya, tanpa dibayar. Mereka bilang itu panggilan hati gitu. Kira-kira nih Bapak Ibu nih di sini nih mau nggak begitu? Kira-kira? Ya. Ya. Anggaplah kita tidak ke rumah orang yang beragama non-Islam. Anggaplah kita ke rumah yang orang-orang Muslim aja. Ayo Pak, Bu, ngaji gitu misalnya. Hah? Ajak. Tapi ibu sampai ke tempat-tempat rumah yang orang ibu belum kenal atau enggak? Pastinya sudah kenal. Kalau mereka nggak pandang bulu Bu, ke setiap rumah, pokoknya mereka ketok, kasih brosur segala macam. Nah, kegiatan seperti itu sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Itu ada aturannya. Nah, namanya keputusan bersama dua menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4 melarang menyiarkan agama kepada orang atau kelompok yang sudah beragama. Itu nggak boleh. Ya, jadi cuman memang keputusan bersama itu sanksinya nggak tegas gitu. Misalnya ada pelanggaran cuma disebutkan bahwa nanti akan diproses atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ketentuan yang berlaku ini di mana nih harus lihat lagi di hukum yang lain, di aturan yang lain. Makanya mereka masih berani. Jadi kalaupun mereka ketangkap basah, paling-paling apa? Ya udah paling cuma diusir. Gitu. Ya, nggak ada yang dibawa ke polsek sampai masuk sel gitu, nggak ada. Belum dengar gitu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu nih misalnya di rumah kedatangan orang seperti itu, Bapak Ibu tahu nih bukan orang Islam yang datang nih ngajak-ngajak masuk agama mereka nih. Bapak Ibu marah nih, ngusir sambil pegang gagang sapu misalnya, dikejar-kejar misalnya. Terus ada yang foto masuk koran misalnya. Kira-kira yang salah yang pegang gagang sapu atau yang pegang brosur? Itu. Ya kan? Seolah-olah jadi kita yang salah karena kita pegang sapu, padahal kita yang diajak-ajak untuk masuk agama orang. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Kita harus mengaji, paling tidak kita tahu akidahnya mereka bagaimana, kita tahu kitabnya mereka bagaimana. Kalau ibu-ibu ini udah familiar, sudah akrab gitu dengan Quran, sudah tahu rukun Islam, sudah tahu rukun iman. Ketika ada orang yang bukan Islam mengajak ibu masuk agama mereka, tinggal ibu pakai standar itu, standar Islam, standar Quran dan Sunnah untuk menolak mereka. Ketika mereka mengajak sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, sudah tolak. Tapi kalau kita tahu akidahnya mereka, kan lebih enak tuh. Siapa tahu nanti mereka malah jadi masuk Islam. Nah, itu makanya kita penting belajar ilmu yang namanya ilmu kristologi. Nah, kristologi ini bukan berarti kita belajar kita mau masuk Kristen, bukan. Tapi kita belajar kristologi itu kita mengetahui, mempelajari akidah mereka, kita mempelajari kitab mereka ada apa saja, terus kita pakai itu untuk mendakwai mereka. Saya sering di studio, hampir setiap hari saya terima tamu, entah yang dari kalangan Kristen atau yang dari kalangan Muslim.
Ketika ada orang dari kalangan Kristen datang ke saya mempertanyakan tentang Islam misalnya, dan mereka misalnya masih kuat doktrinnya, ketika saya bicara sama mereka, saya nggak pakai Quran, Bu, saya pakai Bible mereka sendiri. Bible mereka sendiri itu sudah bisa menjawab semua pertanyaan mereka tentang agama mereka. Asal kita tahu gitu ya, di Bible mereka tuh ada ayat-ayat apa gitu. Nah, ketika mereka sudah menerima bahwa Bible mereka ternyata tidak mereka ikuti, nah ketika mereka mempertanyakan harus kemana, baru saya pakai Quran, baru saya pakai hadis gitu. Ya, tidak semua orang Kristen datang ke tempat saya bersyahadat, tidak. Ya, karena banyak hal yang mempengaruhi seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dari kalangan mereka itu banyak yang bisa dianggap sebagai penghalang. Satu apa? Keluarga biasanya. Ya, nanti ada apalagi pekerjaan, sosial. Kurang lebih hal-hal seperti itu yang tidak mudah mereka lalui untuk bisa masuk agama Islam. Tapi kalau mereka bisa mengalahkan yang ini, keluarga, sosial, pekerjaan, jabatan dan sebagainya, barulah mereka masuk Islam. Nah, ya. Kenapa? Kenapa di dalam keluarga Kristen itu sepertinya sulit sekali menerima perbedaan agama, ya, karena doktrin yang mereka terima itu sangat-sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa menerima perbedaan keyakinan. Kita juga begitu kan, keyakinan kita juga kuat, keyakinan kita juga harus kuat, akidah kita juga harus kuat. Ketika ada anggota keluarga kita yang mau murtad, kita wajib menasihati dia gitu supaya tidak murtad. Tapi ketika orang ini atau anak ibu misalnya sudah mendapatkan doktrin dari agama orang lain, kemudian dia memutuskan untuk murtad, bagaimana ibu mengajak dia kembali kalau ibu tidak bisa membuktikan agama yang dia anut sekarang itu salah gitu. Betul kan? Panggil saja. Masya Allah, izin minum dulu, Bu. Nah, saya tuh sering kedatangan keluarga muslim begitu, bawa anaknya. Ada yang mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad. Bahkan ada pernah suami istri bawa anaknya sekolahnya di luar negeri. Nah, sekolah di luar negeri memang keren, kelihatannya keren, tapi resikonya juga besar. Kenapa? Karena di luar negeri kan mungkin tidak seperti di Indonesia ya. Pergaulan di sana lebih bebas, juga di sana mungkin sistem agamanya juga tidak terlalu atau tidak boleh terlalu ditonjolkan, sehingga ketika anak-anak kita sekolah di sana itu terpapar oleh doktrin-doktrin di luar Islam yang akhirnya bisa membuat anak kita ragu dengan agama kita sendiri. Itu banyak ya. Apalagi kalau negara yang mereka tempatin untuk sekolah atau kuliah itu istilahnya negara yang mempunyai sentimen negatif terhadap Islam, itu sangat berbahaya. Sepasang suami istri bawa anak perempuannya, gadis, sekolahnya di Prancis. Keren nggak Bu sekolah di Prancis, Bu? Keren. Tapi Prancis, pemerintah Prancis bahkan juga itu agak sentimen terhadap Islam. Makanya banyak orang-orang sana yang satu rasis, kedua menyerang Islam. Pulang ke Indonesia, bahkan sebelum pulang masih di sana aja, disamperin sama orang tuanya di sana, diketemuin sama ibunya akhirnya ditinggal di hotel, dia milih ikut bersama teman-temannya. Sampai begitu. Pas kemarin pulang ke Indonesia, kemarin dibawa ke tempat saya. Doktrinnya sudah sangat-sangat kuat, sudah kuat banget. Saya tahu karena dia udah bisa menjawab pertanyaan saya. Walaupun pertanyaannya itu adalah jawabannya adalah jawaban doktrinal gitu ya, artinya jawaban yang hanya berdasarkan doktrin gitu. Tapi ketika saya ajak diskusi lagi, dia sudah tidak bisa jawab. Dia mengakui bahwa itu ada kejanggalan, tapi karena dia sudah didoktrin, dia nggak peduli gitu ya. Bahkan ketika dia bicara sama saya, dia tidak mau orang tuanya dengar, sampai orang tuanya harus keluar dari tempat saya ya, tunggu di luar coba. Orang tua disuruh tunggu di luar, dianya bicara berdua sama saya gitu. Sampai begitu. Nah, tetapi walaupun dia sudah menerima bahwa di dalam agama dia ada kejanggalan secara akal dan nalar sehat, tapi karena dia sudah didoktrin dan dia sudah terlibat dengan kegiatan di agama dia yang baru, tidak bisa begitu aja dia meninggalkan gitu. Bahkan ada yang sampai diancam akan dibunuh kalau sampai dia keluar dari kelompok yang baru itu. Sampai begitunya. Nah,
Makanya kita sebagai orang tua harus sangat-sangat memperhatikan iman dan akidah anak-anak kita, saudara-saudara kita, ya. Dan mereka bergeraknya bukan hanya masalah di kesehatan rumah sakit tadi, di pendidikan juga begitu, ya. Nanti di pemerintahan juga begitu, bahkan sampai ke militer juga begitu. Di militer mereka kalau bisa tuh selalu lebih banyak menghimbau, mengajak keluarga mereka Kristen untuk masuk ke dalam militer. Kenapa? Ya diharapkan setelah mereka menjadi pejabat bisa mempengaruhi atau menjadi tokoh penting lah ya di dalam militer yang diseganin gitulah. Jadi nanti bisa diadu dengan masyarakat gitu. Pemerintah juga begitu, mereka mengirimkan banyak warga mereka ke dalam pemerintahan supaya ketika menyusun sebuah hukum atau aturan hukum mereka juga ada pengaruhnya. Sampai begitu, Bu. Ya, dan ini sudah dilakukan bukan dari 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Di pendidikan bagaimana? Di pendidikan mereka juga masuk secara halus ya, kelihatannya secara halus. Nanti bisa mereka di dalam soal-soal ujian buat anak-anak kita, nanti ada soal-soal yang begini. Contoh misalnya, Nabi Musa membawa agama Yahudi, betul atau salah? Gimana jawabnya? Hah? Ada yang betul, ada yang salah. Salah atau betul? Salah. Yang betul? Islam. Nabi Isa membawa agama Nasrani, salah betul? Salah. Anak-anak ibu gimana? Apakah sama anak-anak kita dengan pikiran kita? Bapak ibu yang sudah biasa ngaji mungkin bisa jawab. Anak-anak kita bagaimana? Anak-anak kita kalau dikasih pertanyaan Nabi Musa membawa agama Yahudi, kalau anak kita bilang salah, sama gurunya disalahkan. Nabi Isa membawa agama Nasrani, kalau sama anak ibu dibilang salah, sama gurunya disalahkan. Jadi seolah-olah memang kurikulumnya sudah membawa ke arah apa? Arah pluralisme, sekulerisme, gitu. Jadi kita umat Islam seolah-olah harus menganggap bahwa semua agama tuh sama, gitu, Bu. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Nanti generasi kita akan menjadi generasi apa? Generasi yang pluralisme. Pluralisme dalam hal kebangsaan baik, bagus. Kita harus menghormati sesama anak bangsa ya, dengan suku-suku lain, plural gitu, artinya jamak, bineka tunggal ika, bagus. Tapi kalau dalam hal agama boleh nggak pluralisme? Nggak boleh, itu ya. Nah, nanti ada juga ketika misalnya anak kita misalnya dihadapkan pada soal-soal seperti itu, anak-anak kita kan berpikir, oh kalau begitu semua agama sama ya, ya kan? Nanti kalau begitu, oh yang penting agama itu berbuat baik, gitu. Larinya kan ke situ, ya kan? Nanti ketika mereka sudah besar, bagaimana pemahamannya dengan Islamnya? Pasti akan bias, gitu. Pasti akan menjadi bias. Ibu-ibu cek pemikiran anak-anak ibu, periksa gitu, sekali-kali tanya gitu, ya. Nanti juga bisa begini, Islam itu agama yang paling benar. Salah apa benar, Bu? Hah? Benar? Ada yang benar, ada yang salah, gimana nih? Belum kompak berarti Bu ini. Islam adalah agama yang paling benar buat kita nih. Benar, Bu? Benar? Jadi yang lain ada yang benar dong, Bu ya? Hah? Buat kita, buat umat Islam, Islam adalah agama yang paling benar. Setuju, Bu? Gimana nih, Pak? Gimana nih? Saya koreksi, Bu ya. Saya koreksi nih. Sebagai muslim, ya, kita sebagai muslim harus berani mengatakan Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar. Tahu bedanya, Bu? Agama yang paling benar dan agama yang benar. Kalau agama yang paling benar, berarti ada agama-agama lain yang juga benar. Islam paling benar.
Itu kalau bilang paling benar. Tapi kalau bilang Islam agama yang benar, berarti yang lain salah. Betul kan? Berani Bu bilang agama yang lain salah sebagai muslim? Berani dong, harus berani. Ya kalau nggak berani ngapain jadi muslim gitu? Betul nggak? Harus berani Bu. Ya, setiap agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, setiap agama punya haknya sama untuk mengatakan agama mereka adalah agama yang benar. Itu punya hak. Nggak ada yang salah dengan itu gitu. Bukan berarti kalau kita klaim agama kita yang benar, yang lain salah, terus kita harus bermusuhan. Bukan. Ya, tetap kita bisa hidup dalam satu bangsa, satu negara dengan agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Tapi kita punya hak untuk mengatakan bahwa agama kita ini yang benar, yang lain salah. Nggak apa-apa. Ya kalau yang lain benar semua, kenapa kita harus jadi Islam? Bisa aja nanti ke Katolik, ke Kristen, ke Buddha. Itu tujuan mereka begitu. Tujuan mereka membuat kita menganggap semua agama benar, sehingga buat kita pindah agama itu hal yang biasa gitu. Ya. Tapi kalau kita yang tahu agama kita tahu Quran, kita tahu Sunnah, ketika kita ditanya Islam agama yang benar atau agama yang benar, kita harus berani ngomong Islam adalah agama yang benar, yang lain salah. Ya memang salah gitu. Kata kita sebagai orang Islam gitu ya. Mereka mau bilang agama mereka yang benar, silakan, itu hak mereka gitu. Tapi bukan berarti kita harus bermusuhan, tidak. Ya Bu ya, ini penting. Kelihatannya sepele, tapi anak-anak ibu nanti kalau di sekolah mendapatkan pelajaran atau pemahaman seperti itu sudah harus hati-hati. Itu sudah lampu kuning. Nanti anak-anak ibu tumbuh menjadi orang yang ya, istilahnya menggampangkan agama gitu. Nanti belum lagi dengan nikah beda agama kan? Nah, boleh nggak Bu nikah beda agama? Hah? Di Islam nggak boleh. Di Kristen boleh nggak Bu? Kata siapa? Nggak boleh Bu, nggak boleh. 6 agama di Indonesia, ya, 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, semuanya bilang tidak boleh. Kok kalau nggak boleh kok bisa ada yang nikah beda agama? Nah itu manajemennya Bu, manajemen agamanya, bukan agamanya. Kalau berdasarkan kitab suci mereka, nggak boleh nikah beda agama. Bahkan nggak usah menikah Bu ya. Ini saya baca tafsir mereka nih di agama Kristen dan Katolik. Secara kitabnya bilang tidak boleh. Tafsirnya nggak usah menikah, berteman aja nggak boleh. Berteman, bermitra usaha aja nggak boleh. Berkencan nggak boleh, berkencan aja nggak boleh, apalagi menikah gitu. Jadi di agama mereka, di semua agama yang ada di Indonesia, semuanya melarang nikah beda agama. Tapi nanti ibu pernah dengar, oh tapi kan di Quran boleh nikah dengan ahli kitab gitu ya. Pernah dengar Bu? Ya kan? Kan Kristen ahli kitab, betul nggak Bu? Pernah dengar kan? Nah, boleh nggak Bu? Kalau kita mungkin paham, kalau muslimah tidak boleh menikah dengan ahli kitab. Tapi kalau yang laki-laki katanya boleh menikah dengan ahli kitab, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah Kristen Katolik yang sekarang itu ahli kitab? Nah, itu yang penting. Masih ada nggak Bu ustadz kita, ulama kita yang mengatakan bahwa Kristen itu ahli kitab dan boleh dinikahi? Masih ada. Masih ada, dan senior dan terkenal, populer gitu. Ya itulah yang menolak gitu. Masih ada yang bilang boleh karena Kristen dianggap ahli kitab. Ya, walaupun akidahnya sama, Kristen sekarang dengan ahli kitab yang dimaksud dalam Quran, tetapi secara nasab kan beda. Mereka bukan Kristen yang sekarang, maksud saya itu bukan orang-orang Bani Israel yang pernah menerima kitab sebelumnya. Jadi kalau yang disebut dengan ahli kitab itu harus punya nasab sampai Bani Israel. Kalau tidak ada nasab tidak bisa disebut ahli kitab. Mereka hanya mengikuti agama yang pernah diturunkan kepada Bani Israel, tapi mereka mempunyai akidah yang berbeda. Itu ya. Makanya sampai sekarang pun atau beberapa waktu yang lalu lah, saya pernah tahu bahwa yang memfasilitasi orang Islam nikah dengan orang beda agama malah orang Islam sendiri. Coba, orang Islam yang bagaimana tuh? Orang Islam yang
liberal, yang menggampangkan, memudahkan istilahnya. Bilangnya memudahkan, tapi sebenarnya melanggar gitu. Malah orang Islam sendiri. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Itu yang harus kita hati-hati dengan saudara kita Muslim tapi liberal gitu. Jadi musuh kita yang utama itu sebenarnya harus dari dalam kita sendiri. Ada yang liberal, ada yang sekuler, ada yang pluralisme. Ini harus kita waspadai. Tidak harus, jangan buru-buru kita harus mengikuti pendapatnya. Kita harus sering-sering belajar gitu loh, ya. Belajar akidah kita sendiri supaya kita tidak mudah tergelincir gitu. Ya, jadi tidak boleh. Bahkan negara pun juga melarang. Ada undang-undang nomor 1 tahun 74 yang melarang pernikahan beda agama. Itu udah jelas. Jadi pemerintah melarang, setiap agama juga melarang. Kok masih bisa dilakukan gitu? Berarti kan itu orang-orang yang memang melenceng atau menyimpang dari ajaran agamanya sendiri. Gitu ya. Nah, terus kalau kita nggak tahu, kan kalau kita tiba-tiba sudah kena masalah seperti itu, gimana? Kan nasi udah jadi bubur gitu, kayak begitu ya. Ya nanti ada yang bilang, ya sudah kalau udah jadi bubur, tinggal dikasih topping aja apa yang enak gitu kan. Ya bukan masalah begitu, urusan akhirat gitu nih misalnya. Ya enggak? Kalau misalnya kita lihat tuh ada orang nikah beda agama bisa baik-baik aja, gitu kan? Apakah kita bisa menerima pernyataan seperti itu? Hah? Ada kan artis-artis yang nikah beda agama kan sepertinya fine-fine saja gitu kan. Tapi gimana dengan anak-anaknya? Apa nggak bingung anak-anak yang lihat orang tuanya? Yang satu ke masjid, yang satu ke gereja gitu. Al-Baqarah 221. Udah itu aja pegangan ibu. Mau laki-laki kayak mau perempuan kayak tidak boleh menikah dengan yang beda keyakinan, ya.